Pagi di perumahan Gria Melati dimulai dengan bunyi kendaraan yang berlalu lalang, kicauan burung yang mencari sarang, dan suara aspidis pagar yang membuka gerbang. Di bawah rintik hujan tipis, sosok kecil bertubuh tegap berdiri di pos jaga topi hitam menempel rapi di kepala, seragam coklat yang sudah luntur di beberapa bagian, dan senyum yang selalu dipasang seolah itu adalah tugas paling ringan di dunia. Namanya Pak Hasan, usia sekitar 50-an. Rambut mulai memutih di pelipis, keriput di sudut mata yang muncul ketika ia tersenyum. Dia bukan tipe orang yang banyak bicara. Suaranya tenang, langkahnya tidak tergesa. Seluruh penghuni Gria Melati sudah terbiasa melihatnya. Menyapa, mencetot tamu, mengatur kendaraan, dan sesekali menolong ibu-ibu yang kesulitan membawa barang belanjaan naik tangga. Tapi kebiasaan tidak selalu berbuah rasa hormat. Di antara pagar-pagar rapi dan pot-pot bunga yang tertata, ada bisik-bisik dan tatapan mereka yang memandang rendah. Satpam macam apa itu? Kok masih pakai seragam lusuh? Kata Bu Sari suatu pagi sambil menempelkan lipstik di kaca rias mobilnya. Pak Hendra, warga Blok A, sering menggertak dari balik pintu mobil mewah. Dia mungkin tak paham dunia kita, gumam anak-anak muda saat lewat, menirukan kata-kata sok tahu yang mereka dengar dari orang dewasa. Hari itu, seperti biasa Pak Hasan melewati rutinitasnya, mengunci pagar depan, menyalakan mesin CCTV meskipun beberapa kamera sering dipandang sebelah mata oleh penghuni yang lebih memilih mengawasi lewat layar ponsel mereka sendiri. Ia mengecek satu persatu rumah yang lampunya masih menyala berlebihan, menulis singkat di buku log, dan mencatat nomor kendaraan yang masuk ke pos. Selamat pagi Pak Hasan, sapa seorang ibu muda yang berjalan membawa tas belanja. Ia membalas dengan sopan. Pagi, Bu Sari, hujan ringan tadi. Hati-hati licin. Nada suaranya biasa saja, tanpa beban malu. Namun, ketika Pak Hendra melintas kelana mahal, jam tangan mengkilap. Ia tidak menyapa. Cukup satu lambaian tangan kecil. Tapi Pak Hendra malah menyunggingkan bibir. Satpamnya makin tua saja. Kapan ganti yang lebih bercita rasa? Katanya pada orang di sampingnya. Suara cukup keras agar terdengar sampai pos. Ada yang tertawa, ada yang angguk. Mereka melihat Pak Hasan seperti bagian dekor yang tak penting. Ada, tapi boleh diabaikan. Pak Hasan mendengar semuanya. Ia mencatat, tapi tidak bereaksi. Bukan karena ia tak sakit hati. Rasa sakit ada, tetapi ia memilih menahan. Di balik ketenangannya, ada sesuatu yang bekerja. Pengamatan. Mata kecil itu memerhatikan pola. Siapa yang datang melam-melam, tamu tak jelas. Siapa yang sering membuka gerbang tanpa pesan masuk? Siapa yang menyimpan anak motor di tempat yang bukan tempatnya? Ia menulis hal-hal seperti itu di sebuah buku catatan kecil yang selalu ia simpan di saku dalam seragam buku yang tidak pernah dibaca orang lain. Buku itu bukan buku biasa. Isinya campuran daftar nomor, jam kedatangan, warna mobil, dan catatan singkat tentang kebiasaan. Mobil hitam P-1234 masuk tiap Jumat malam sekitar jam 22 lewat 15 menit. Tamu keluar pukul 2. Begitu salah satu catatannya. Ibu Ani sering melupakan kunci gerbang 2 kali dalam sebulan. Catatan-catatannya teliti, seperti catatan orang yang mengamati bukan sekadar untuk tugas, tapi untuk memahami. Di sela-sela pekerjaan, ia sering membantu tanpa banyak bicara. Suatu sore, ketika hujan turun deras dan angin membuat genting rumah tetangga lepas, ia membantu menarik terpal yang tersingkap, memanggul ember untuk menampung air yang bocor. Warga menyaksikan. Beberapa berterima kasih, singkat sebagian besar. Tetap cuek
Anak-anak kecil melambaikan tangan. Mereka melihat kebaikan tanpa syarat dan membalasnya pada jam istirahat. Ketika sebagian penghuni membawa makanan panas dari restoran mahal, Pak Hasan duduk di sudut pos, mengeluarkan nasi bungkus sederhana. Ia makan pelan sambil membuka bukunya. Tangan keriputnya menulis tanda panah, tanggal, perincian kecil yang mungkin tak dimengerti siapapun. Di balik kaca pos, bayangan kamera merekam, tapi ia lebih tertarik pada hidup manusia yang terekam di sekitarnya. Suatu hari, dari jauh, anak kecil bernama Raffi larut bermain bola sampai meja taman. Bola menghantam pagar, lalu terjatuh ke jalan yang sedikit menurun. Tanpa ragu, Raffi berlari mengejar dan hampir tertabrak motor yang melaju cepat. Pak Hasan melihat itu. Nyaris secepat kilat, ia melompat keluar, menangkap anak itu dari bahu, menahan tubuh mungil agar tidak terseret. Napas anak itu sesak, tetapi matanya membesar melihat siapa yang menyelamatkannya. "Terima kasih, Pak," suara Raffi bercampur takut dan kagum. Raffi hanya anak kecil, tetapi berterima kasih dengan tulus tanpa sindiran, tanpa cemoohan. Itulah hal yang paling membuat Pak Hasan bertahan. Perhatian kecil yang tulus. Ia tidak ingin suara-suara kasar mengubah siapa dirinya. Ia punya alasan tersendiri untuk bertahan di pos itu, bukan hanya untuk gaji yang pas-pasan. Ada sesuatu yang lebih besar di balik kesabaran dan catatan-catatannya. Ia menanamkan dirinya di tempat yang orang-orang anggap remeh, seperti menempatkan benih di tanah yang dianggap kering. Malam itu, setelah semua lampu padam dan riuh rendah acara arisan di rumah Bu Sari reda, perumahan sepi. Suara jangkrik menggantikan suara mobil. Pak Hasan duduk di bangku kayu, menyalakan lampu kecil, membuka kembali buku catatannya. Tangannya menuliskan satu kalimat pendek, lalu menutup buku rapat-rapat. Ia melihat keluar, menatap rumah-rumah yang megah namun terkadang kosong dari rasa empati. Ia mengingat kata-kata yang pernah diucapkan oleh almarhum ayahnya. "Perhatikan orang, Hasan. Bukan sekadar lihat. Perhatikan. Karena yang terlihat kecil hari ini bisa jadi yang membuka peluang besar besok." Kata-kata itu pernah terdengar sederhana, namun Pak Hasan menyimpannya seperti pedoman. Ia bukan orang yang serakah, tetapi ia paham nilai kesempatan di pojok pos. Tersembunyi di balik tumpukan majalah lama, ada sebuah amplop kecil bergaris tertulis Gria Melati, catatan dan rencana. Isinya bukan hanya catatan acak, denah sederhana perumahan yang ditandai titik-titik kecil di beberapa rumah, perkiraan usia bangunan, dan beberapa angka yang ditulis rapi. Di sampingnya, ada satu buku lain, rakitan cetak biru properti yang menampilkan pola pengembangan perumahan. Siapapun yang melihatnya mungkin bilang, "Kenapa Satpam punya itu?" Namun Pak Hasan tidak khawatir. Baginya, buku-buku itu adalah alat, bukan kesombongan. Ia menutup pos, mengunci pintu satu persatu. Saat ia berjalan mengitari gerbang untuk memastikan terkunci rapat, ada tatapan lain yang menempel pada wajahnya. Lampu dari rumah nomor 12 menyala. Bayangan seseorang yang lewat di koridor orang-orang yang setiap hari ia saksikan memperlihatkan sedikit saja kebiasaan mereka. Pak Hasan menghela napas panjang. Malam menutup hari, namun pikirannya tetap berjalan. Apa yang harus ia lakukan? Bagaimana caranya menjaga perumahan ini tetap aman? Dan paling penting, bagaimana ia bisa menjaga martabatnya sendiri di tengah hinaan? Ia kembali ke pos, mengambil buku catatan, menulis satu kalimat lagi sebelum tidur. Perhatikan kebiasaan. Kumpulkan bukti kecil, jangan terburu-buru. Lalu ia menutup matanya, bersiap menghadapi hari baru esok. Di luar perumahan tetap tenang. Di dalam pos, cerita kecil tentang seorang satpam yang diremehkan baru saja dimulai dan
Ada hal-hal yang belum terlihat di permukaan, seperti pintu-pintu yang tampak sederhana, namun menyembunyikan cerita besar di belakangnya. Pagi itu, udara terasa lebih hangat dari biasanya. Matahari mulai menerobos kabut tipis di antara pohon-pohon trembesi di Gria Melati. Suara burung, sepeda yang lewat, dan bunyi gorden yang ditarik membuka hari baru di pos jaga. Seperti biasa, Pak Hasan sudah duduk dengan buku catatannya di pangkuan, cangkir kopi yang tinggal setengah, dan sebuah pulpen yang selalu diselipkan di telinganya. Hari-harinya tampak sederhana, mengunci, mencatat, mengatur lalu lintas kecil di perumahan, tetapi di balik itu ada pekerjaan lain yang berjalan pelan, seperti arus sungai. Ia sedang membangun gambaran. Gambar itu bukan hanya denah fisik rame-rama, tetapi juga peta kebiasaan manusia. Siapa yang peduli, siapa yang acuh, siapa yang sering meminjamkan tangan, siapa yang lebih sering mengeluh daripada berbuat. Ini perlahan terbentuk di halaman-halaman buku kecilnya. Sore sebelumnya, Ketua RT mengadakan rapat kecil di balai warga. Biasanya Pak Hasan tidak ikut. Posisinya bukan bagian dari pengurus, tapi rapat itu membicarakan perbaikan lingkungan. Topik yang menarik perhatiannya, ia duduk di belakang, menyimak. Ada pembicaraan soal lampu taman yang mati, iuran kebersihan yang menunggak, dan rencana pemasangan portal elektronik yang mahal. Bu Sari, sebagai bendahara, terlihat gelisah ketika bicara angka-angka. Suara-suara lain saling bersaut, usul, protes, setuju, menunda. Daripada bayar mahal, mending kita perbaiki sendiri, ujar Pak Hendra setengah bercanda. Namun nada suaranya menunjukkan bahwa dia tidak mau bergotong royong. Sebagian besar hadir mengangguk, sebagian lagi tak peduli karena punya fasilitas keamanan tambahan sendiri. Pak Hasan mencatat semuanya. Angka-angka itu menjadi potongan teka-teki. Ia melihat sela-sela iuran menunggak, pengeluaran tak jelas. Banyak rumah disewakan oleh pemiliknya, sehingga penghuni yang tinggal jarang ikut urusan. RT, struktur ekonomi perumahan itu rapuh. Kalau ada yang ingin masuk mengontrol, ada kesempatan di perjalanan pulang. Seorang anak laki-laki menabrak sepeda motor dan jatuh. Helm pecah sedikit, lutut berdarah. Pak Hasan yang kebetulan lewat segera menolong, membersihkan luka, menambal sepeda dengan kabel kecil yang selalu ia bawa. Anak itu menatap tak percaya. "Kenapa Bapak baik sama aku?" tanyanya polos. Pak Hasan tersenyum. "Karena rumah besar pun tetap butuh penjaga kecil, Nak. Jaga dirimu." Jawabannya simpel, penuh. Tindakan kecilnya menimbulkan getar, baik di hati beberapa orang yang menyaksikan anak-anak, beberapa ibu yang lewat, tetapi bagi mereka yang gemar menghakimi, ini tetap tidak lebih dari tindakan seorang satpam yang seharusnya begitu. Malamnya, ketika perumahan lebih tenang, ada suara gaduh dari blok B. Seorang pemuda ketahuan membongkar pagar tetangga untuk mengambil paket yang tertinggal di teras. Ia berlari ketika melihat lampu pos menyala, tetapi Pak Hasan lebih cepat. Beberapa kata, satu langkah, dan pemuda itu berhenti. Alih-alih memukul atau berteriak, Pak Hasan bicara lembut namun tegas. Ia memanggil polisi rukun tetangga lewat telepon yang sudah tersimpan kontaknya, mencatat identitas pemuda itu, dan mengantar barang curian kembali ke pemiliknya. Keesokan paginya, berita itu menyebar. Ada yang memuji, ada pula yang mengerutkan dahi. "Kenapa dia ikut campur?" tanya seseorang. "Biarkan warga atur sendiri." Namun banyak juga yang berterima kasih paket yang hilang kembali ke tangan pemiliknya. Dan kejadian itu membuat beberapa warga sadar, keamanan Gria Melati tidak bisa hanya bergantung pada gerbang yang tertutup rapat di sela tugas. Ada tak terduga yang mampir ke pos seorang laki-laki paruh baya, berpakaian rapi, membawa map.
Ia melihat-lihat pos, lalu menatap Pak Hasan dengan mata yang tajam, namun ramah. "Maaf, Pak, boleh saya bicara sebentar?" tanyanya. Pak Hasan menaruh kebiasaannya untuk bersikap hati-hati. Ia mengenali bahasa tubuh orang yang sering berurusan dengan properti, cara memegang map, cara memilih kata, namun ia tetap mengangguk. "Silakan." Laki-laki itu memperkenalkan diri sebagai Arman, perwakilan sebuah perusahaan sekuritas kecil yang sedang melakukan riset lapangan. Kami sedang memetakan beberapa perumahan di wilayah ini untuk riset investasi. Hanya ingin melihat kondisi dan tata kelola. Saya lihat CCTV di sini rapi, pos terawat, dan ada beberapa rumah yang tampak terawat baik. Bagus. Ucapan itu seolah pancingan di benak Pak Hasan. Rencana yang ia susun berputar sekali lagi. Ia menjawab biasa saja, tanpa memberi banyak informasi. "Kami lakukan tugas kami agar lingkungan aman, Pak. Siapapun pasti ingin itu." Arman mengangguk ramah. "Betul. Dan satpam seperti Bapak kadang jadi kunci menjaga investasi. Terima kasih atas kerja kerasnya." Setelah tamu itu pergi, Pak Hasan menatap bukunya. Nama baru muncul di pikirannya. Bagaimana jika orang-orang di luar memperhatikan Gria Melati? Bagaimana jika nilai perumahan itu sedang diam-diam naik? Itu menambah dimensi pada peta yang ia buat, bukan hanya masalah internal, tetapi juga faktor eksternal yang bisa mengguncang keseimbangan. Satu pagi, ketika ia memeriksa ruang administrasi kecil di balai warga, karena diminta ketua RT, ia menemukan sebuah kotak berisi arsip lama, nota, perbaikan, kwitansi, dan lembar presensi rapat yang tampak tidak lengkap. Ada beberapa lembar kosong di tempat yang seharusnya terisi. Lembar yang lain tampak ditulis terburu-buru. Busari, yang melihatnya dari jauh, terlihat cemas ketika ia melirik. "Ah, itu arsip lama," gumamnya. Namun suaranya gemetar. Ditanya kenapa, ia hanya tersenyum dipaksakan. Pak Hasan ikut membuka lembar demi lembar. Ia tidak ingin menuduh, hanya ingin memahami. Dari tulisan tangan itu terlihat ada pembayaran untuk jasa yang jumlahnya tidak sedikit, tapi tidak ada rincian. Yang jealous, ada pula 1 atau 2 nomor rekening yang sama disebut beberapa kali nama yang tidak familiar. Ia mencatat, menandai, lalu menyimpan fotokopi kecil di balik koran lama yang menyelimuti kotak. Naluri pengamatannya hidup. Bukti-bukti kecil itu seperti potongan domino yang menunggu disentuh untuk mulai runtuh. Namun Hasan tidak terburu-buru. Ia selalu teringat nasihat ayahnya. "Kumpulkan bukti, Hasan. Jangan pamer niat. Orang yang terlalu cepat biasanya kehilangan." Maka ia menunggu momen yang tepat. Di luar urusan buku dan catatan, ada juga hati kecil yang terus mendesaknya ketertarikan pada warga-warga yang menunjukkan sisi manusiawi. Seperti Pak Iman, pensiunan guru yang sering duduk di bangku taman dan bercerita tentang masa muda. Atau Siti, seorang ibu tunggal yang bekerja sebagai perawat malam, yang sering lupa membayar iuran karena tabungannya dipakai untuk biaya obat anaknya. Kasus-kasus kecil ini menggerakkan empatinya. Ia mulai menyusun daftar penghuni rentan yang harus mendapat perhatian khusus. Orang tua, ibu tunggal, keluarga berpendapatan rendah. Dalam rencana yang lebih besar, ia tahu dukungan mereka bisa menjadi pondasi yang berguna, bukan untuk dimanfaatkan, tetapi untuk menjaga keseimbangan sosial di perumahan. Beberapa minggu berlalu, pola semakin jelas. Ada rumah-rumah yang sering kosong 3 bulan berturut-turut. Ada unit yang disewakan lewat aplikasi tanpa izin RT. Dan ada pula beberapa warga yang merasa pengurus RT tidak akurat dalam mencatat pemasukan. Kasus kecil sekali lagi muncul. Tumpukan sampah di sudut yang seharusnya bersih, lampu jalan yang mati, pagar taman yang rusak. Hal-hal kecil yang merusak citra, yang membuat beberapa penghuni, terutama
Yang punya modal mulai mengeluh pada dirinya sendiri. Perumahan tidak tertata. Suatu malam, ketika ia kembali menutup gerbang, sebuah motor berwarna hitam melambat. Dua laki-laki bertopeng berbicara singkat dengan orang yang menunggu di dalam sebuah pertemuan yang mencurigakan. Pak Hasan memperhatikan men ketat nomor polisi dan mengirim pesan singkat ke kontak RT-nya. Dialog singkat itu cukup untuk membuat hati kecilnya waspada. Malam berikutnya, ia memasang catatan dalam buku, waktu, nomor kendaraan, dan perilaku. Ia tahu catatan itu berguna kelak. Akhir bab ini, pada saat ia menutup buku catatannya seperti biasa, ada satu kalimat yang tercoret di lembar pertama. Sejak lama, kesabaran menumbuhkan bukti, bukti menumbuhkan keputusan. Ia menarik napas, menatap bintang-bintang yang samar terlihat di atas perumahan, lalu menulis rencana kecil. Langkah pertama, rapat lagi, minta salinan laporan keuangan RT. Langkah kedua, cek rumah-rumah kosong. Langkah ketiga, perbaiki lampu taman secara diam-diam. Ia tahu beberapa orang akan memandangnya aneh jika ia ikut campur soal laporan keuangan. Ada yang akan menuduhnya sok tahu. Namun, Pak Hasan bukan orang yang gentar pada tuduhan. Ia bekerja pada ritmenya sendiri. Perlahan, diam-diam, dengan kebaikan yang nyata dan bukti yang mengikat. Rencana itu sederhana, namun berbahaya bagi mereka yang menyembunyikan sesuatu. Di balik pakaian lusuh dan pos yang statis, ada rencana. Yang tumbuh bukan rencana untuk membalas hinaan, tetapi rencana untuk memperbaiki sesuatu yang ia lihat rusak. Ia ingin masyarakat ini menjadi tempat yang layak untuk dihuni. Dan jika kesempatan muncul, ia ingin memastikan perbaikan itu terjadi dengan cara yang adil. Namun, ia juga menyadari bahwa keadilan kadang memerlukan keberanian untuk mengungkap hal yang tersembunyi. Pak Hasan menutup lampu pos. Malam kembali menyelimuti. Di luar, rumah-rumah beristirahat. Di dalam buku catatannya, jejak-jejak kecil berserak catatan. No, tanggal seperti benih. Petualangan yang lebih besar baru akan dimulai. Tetapi ia sudah memulai langkah-langkah yang tak kasat mata, mengumpulkan bukti, menabur kebaikan, dan menyiapkan diri menghadapi hari ketika semua potongan teka-teki itu akan dipakai. Pagi datang dengan sinar yang lebih tegas. Embun masih menempel di daun bunga Kamboja ketika Pak Hasan membuka laci kecil di meja pos. Di sana, tersembunyi dari pandangan warga, ada amplop plastik berisi dokumen salinan sertifikat tanah beberapa. Rumah yang sempat ia fotokopi diam-diam, potongan coreng catatan keuangan RT, dan selembar nota yang menunjukkan pembayaran tunai ke rekening yang sama beberapa kali. Semua itu bukan sekadar kertas. Bagi Pak Hasan, itu adalah potongan teka-teki yang semakin menguat. Ia menyeduh kopi, menaruh cangkir di sebelah buku catatannya, lalu membuka lembar pertama. Di situ ada nama-nama yang sering ia lihat. Pusari, Pak Hendra, keluarga Anissa, nama-nama yang hidup di setiap halaman rumah di Gria Melati. Saat ia menelusuri tulisan-tulisan itu, ingatannya melompat ke waktu lalu ketika ia pertama kali tertarik pada dunia properti. Bukan karena harta semata, tetapi karena ia percaya pada kekuatan memperbaiki tempat tinggal orang-orang biasa menjadi sesuatu yang layak dan manusiawi. Siang itu, saat banyak penghuni pulang kerja, sebuah kejadian kecil terjadi yang membuat suasana sedikit bergejolak. Rumah nomor 7 yang dihuni seorang nenek renta terbakar kecil di dapur karena korsleting. Tidak besar, tapi asap pekat membuat seluruh koridor panik. Pak Hasan yang melihat dari pos langsung bertindak. Ia panggil pemadam RT, bantu keluarkan nenek itu dari rumah, basuh pakaian yang mulai hangus, dan hubungi ambulans karena nenek itu tampak pucat dan pusing. Dalam kepanikan, beberapa penghuni datang
menaruh tangan di bahu Pak Hasan, mengatakan terima kasih sambil menahan air mata. Namun ada juga yang bergunjing, mempertanyakan kenapa satpam yang iket-iket campur sampai begitu. Itu bukan urusannya, kata seorang tetangga dengan nada merendahkan. Tapi beberapa yang lain, terutama anak-anak dan tetangga dekat, sungguh-sungguh berterima kasih. Peristiwa itu membuat beberapa warga terbuka mata. Bukan semua tetap ada yang sinis, tetapi rasa hormat mulai tumbuh pada mereka yang menilai dari tindakan, bukan dari pakaian. Di antara mereka yang berubah sikap adalah Siti, ibu tunggal yang selama ini sering dipandang sebelah mata. Datang membawa sup hangat dan duduk bersama Pak Hasan di bangku pos. Mereka bicara lama tentang nenek yang selamat. Kau selalu ada, Pak, kata Siti lirih. Kadang aku berpikir, kenapa Bapak mau repot pada orang yang tak kenal? Pak Hasan tersenyum, menunduk. Orang pernah tolong ayahku waktu susah. Semudah itu untuk terus memberi. Malamnya, ketika perumahan tenang, ada suara ketukan di balik kaca pos. Seorang pria muda, rapi, membawa selembar surat. Ia berkata sopan, memperkenalkan diri sebagai auditor kecil yang diminta melihat laporan keuangan RT karena ada keluhan dari beberapa pemilik rumah. Ketua RT meminta agar dokumen itu dibawa ke pos terlebih dulu agar bisa diambil kembali keesokan paginya. Pak Hasan menerima surat itu dan menaruhnya di laci. Ia membaca sekilas angka-angka yang mengambang beberapa kolom yang kosong dan hatinya kembali bergetar. Di antaranya ada tanda tangan yang familiar. Satu tanda tangan yang sering muncul pada kwitansi pembayaran pali tanda tangan seseorang yang selama ini tenang di balik topeng keramahan. Pak Hasan menandai itu dengan pensil. Beberapa hari kemudian, isu kecil soal iuran kembali memanas. Ada surat protes yang ditempelkan di papan pengumuman. Dimohon transparansi pengeluaran. Tanda tangan di bawahnya sekumpulan penghuni yang menuntut penjelasan. Suasana sedikit tegang di rapat RT yang dijadwalkan sore itu. Pak Hendra tampil lebih angkuh dari biasanya, melontarkan argumen agar pengeluaran tidak perlu dijelaskan secara rinci karena itu masalah internal. Ketika rapat berlangsung, Pak Hasan memilih duduk di bagian belakang. Ia bukan anggota, namun kehadirannya tak bisa diabaikan. Dalam rapat, Bu Sari berbicara pelan, berusaha menenangkan suasana, namun ada alasan di matanya yang membuat Hasan curiga. Ia terlihat lelah, hampir ketakutan setiap kali pertanyaan diarahkan padanya. Ada jeda panjang saat beberapa orang menuntut bukti pengeluaran. Alat perekam rapat berbunyi, percakapan bermuara pada janji akan dibuka salinan laporan minggu depan. Di luar rapat, ada percakapan lain yang lebih kecil, namun penting. Pak Iman, pensiunan guru yang dekat dengan Hasan, menariknya ke samping. Hasan, kau pengamat yang teliti. Apa kau melihat sesuatu? Tanya Pak Iman rendah. Hasan menghela napas. Ia tidak mau menuduh tanpa bukti kuat. Ada beberapa transaksi yang tidak jelas, Pak. Nama-nama rekening berulang. Ada juga beberapa rumah yang sering kosong. Semua ini bukan kebetulan. Pak Iman mengangguk perlahan. Mungkin kita perlu bukti yang lebih nyata. Orang-orang tak akan percaya kata-kata. Malam itu, setelah rapat bubar dan lampu taman menyala redup, Hasan mengeluarkan ponsel lamanya, bukan smartphone mahal, hanya ponsel biasa yang tahan lama, dan membuka aplikasi bank yang ia gunakan untuk urusan pribadi. Setumpuk notifikasi muncul, transfer dari klien lama, konfirmasi pertemuan di Jakarta, pesan singkat dari seseorang bernama Dimas, berisi 3 kata. Laporan diterima. Lanjutkan. 3 kata itu seperti kunci yang membuka rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Hasan menatap layar beberapa detik, lalu menutupnya. Ia bukan sekadar satpam yang sabar. Ia mempunyai jejaring, modal, dan rencana. Kenyataan ini belum ia ungkapkan ke warga bukan karena malu,
Tetapi karena sedang menunggu waktu yang tepat, mengungkap diri terlalu awal bisa merusak rencana dan membuat warga menjadi target eksplorasi saja. Hasan ingin lebih dari sekadar membeli. Ia ingin memperbaiki, memastikan keluarga seperti Siti dan nenek nomor 7 tidak tersisih lagi. Beberapa hari berlalu, Hasan mulai bekerja pada rencana kecilnya. Memperbaiki 2 lampu taman yang mati pada malam hari, tanpa memberitahu pengurus. Menemukan lubang kecil yang menjadi sarang tikus, dan membantu koordinasi gotong royong untuk memperbaiki pagar mainan di taman anak-anak. Tindakan-tindakan ini kecil, tetapi dampaknya terasa. Anak-anak kembali bermain di taman, suara tawa lagi terdengar. Beberapa ibu berterima kasih, dan beberapa lelaki yang selama ini meremehkan mulai melirik dengan hormat yang belum sepenuhnya terlihat. Namun tidak semua berjalan mulus. Ada yang mulai menaruh curiga, kenapa Satpam banyak bertanya tentang rumah kosong. Mengapa ia sering menyalin dokumen yang seharusnya tidak untuk umum? Bisik-bisik itu sampai ke telinga Bu Sari. Suatu pagi, ketika Hasan sedang menempel tanda peringatan hati-hati licin di area keramik depan balai warga, Bu Sari mendatanginya. "Kau sering mengambil banyak catatan, Hasan. Untuk apa semua itu?" tanyanya, mencoba menjaga nada yang netral. Hasan menatapnya dengan sopan. "Hanya catatan pekerjaan, Bu. Untuk keamanan." Bu Sari menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Orang-orang berpikir kau ikut campur urusan RT." Hasan mengangguk. "Saya mengerti. Tapi jika ada yang butuh bantuan seperti nenek tadi, saya akan membantu. Kalau ada yang perlu transparansi, saya juga setuju. Hanya saja, kadang kejujuran harus dibuktikan, bukan hanya bicara." Percakapan itu diakhiri dengan senyum, dipaksakan dari Bu Sari. Di balik senyum itu, ada ketegangan. Hasan tahu posisinya mulai rumit. Semakin ia dekat dengan masalah, semakin orang juga curiga. Ia harus lebih berhati-hati. Di sisi lain, ada kabar yang membuat hatinya berdebar. Seorang pemilik rumah tua bernama Pak Hasanuddin yang tinggal di ujung gang datang ke pos dengan mata sayu dan surat-surat yang berkaitan dengan rumahnya. Ia bilang, karena sakit dan butuh biaya pengobatan, ia mempertimbangkan untuk menjual rumah warisan keluarganya. Harga pasar tidak buruk, namun proses administrasinya tampak ribet dan melelahkan bagi pria tua itu. "Kalau aku jual, siapa mau beli? Aku tak mau rumah ini jadi rusak," gumam Pak Hasanuddin sedih. Hasan menatap dokumen itu. Jantungnya berdetak lebih cepat. Di benaknya, rencana yang lebih besar mulai terbentuk. Jika rumah-rumah yang kosong dan yang pemiliknya ingin menjual bisa dibeli satu persatu dengan pendekatan yang benar dan ramah, ada peluang untuk menyusun ulang perumahan, bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan, tetapi untuk memperbaiki kualitas hidup warga. Malam itu, lagi-lagi ponselnya bergetar. Pesan dari Dimas. "Ada peluang. Pemilik nomor 18 serahkan surat. Kita pantau. Jangan gegabah." Pesan itu singkat, profesional, dan jelas tanda bahwa di luar seragam lusuh ini ada orang-orang yang menunggu gerakannya. Hasan menutup pesan, mengusap wajah, lalu menulis di buku catatannya, "Bersabar, rangkul, bukan paksakan." Hasan yang saling rapat, Satpam yang sabar, penuh empati, yang bekerja di pos, dan sosok lain yang mengerti angka, paham nilai pasar, dan tahu cara menyiapkan akuisisi secara tertib. Ia menyimpan identitas kedua itu rapi, bukan sebagai topeng untuk menipu, melainkan sebagai strategi untuk membawa perubahan. Rencana besar butuh waktu, bukti, dan hati yang tepat. Saat bintang muncul malu-malu di lengat, Hasan menutup pos jaga. Ia berdiri sejenak memandang perumahan yang perlahan mulai berubah tak sempurna, namun bergerak. Di sakunya, bukunya yang penuh catatan bergetar lembut saat ia menaruh kunci. Di balik senyum tenangnya,
Ada niat yang semakin mantap. Suatu hari nanti, perumahan ini akan menjadi tempat yang tak lagi mempermalukan orang-orang yang bekerja menjaga kehidupan di sana. Dan jika itu berarti harus menggunakan kekuatan yang ia miliki untuk membeli dan memperbaiki, maka ia akan lakukan dengan cara yang ia anggap paling adil. Hari-hari di Gria Melati terasa semakin tegang. Setelah insiden kebakaran kecil dan surat protes soal iuran, suasana warga jadi seperti bara dalam sekam diam di permukaan, tapi panas di dalam. Orang-orang mulai berbicara dalam bisik menebuk-nebuk. Siapa yang bersalah? Siapa yang menyimpan rahasia? Dan siapa yang akan mengungkapkannya? Pak Hasan, seperti biasa, tetap menjalani rutinitasnya, menyapa, mencatat, dan menjaga. Namun kali ini langkahnya lebih hati-hati. Ia tahu bahwa banyak mata mulai memperhatikan geraknya, terutama setelah beberapa warga sadar ia sering membuat catatan kecil. Pagi itu, ia berdiri di depan gerbang sambil memeriksa buku tamu. Mobil Pak Hendra melintas dengan kaca terbuka. "Satpam," ucapnya dingin, "jangan sok jadi pengurus. Kau hanya penjaga. Urus saja pintu itu." Kata-kata itu cukup keras, membuat beberapa ibu-ibu yang baru pulang dari pasar ikut mendengar. Mereka saling berpandangan. Ada yang geli, ada yang iba. Hasan hanya tersenyum tipis. "Selamat pagi, Pak," jawabnya singkat. Sikap sabarnya membuat orang sulit membaca isi hatinya. Namun sebenarnya, di balik wajah tenangnya, ia semakin mantap. Kata-kata merendahkan itu baginya hanyalah pengingat. Masih banyak orang yang menilai manusia dari seragam, bukan dari hati. Siang harinya, Hasan duduk di pos sambil mengamati CCTV. Ada hal yang aneh. Rumah nomor 12, yang katanya kosong karena pemiliknya tinggal di luar negeri, sering didatangi dua laki-laki muda. Mereka datang sore, keluar larut malam, lalu pergi dengan motor tanpa plat jelas. Aktivitas itu berulang 3 kali dalam seminggu. Hasan mencatat dengan teliti. Ini bukan sekadar rumah kosong, pikirnya. Ada kemungkinan rumah itu disalahgunakan. Ia tahu, jika hal ini terbongkar, citra perumahan bisa jatuh. Tapi ia tidak ingin langsung menuduh tanpa bukti kuat. Malam itu, ia berkeliling lebih lama dari biasanya. Angin dingin menusuk. Suara jangkrik terdengar bersahut-sahutan. Saat melewati blok B, ia melihat cahaya samar dari rumah nomor ke-12. Tirai tertutup rapat, tapi terdengar suara gaduh dari dalam. Ia mencatat jam ke-22,45, lalu menuliskan di buku catatan nomor 12, aktivitas malam tidak wajar. Beberapa hari kemudian, rapat RT kembali diadakan. Kali ini, suasananya lebih panas. Warga yang menuntut transparansi semakin banyak. Pak Hendra dengan gaya angkuhnya berdiri, berkata, "Kalau tidak percaya, silakan jadi pengurus sendiri. Jangan menyusahkan." Bu Sari terlihat makin tertekan. Wajahnya pucat, tangannya gemetar saat memegang map laporan. Tiba-tiba seorang warga berteriak, "Iuran kami kemana? Kenapa lampu taman rusak berbulan-bulan tidak diganti?" Suasana semakin ribut. Di tengah keributan itu, Pak Iman berdiri, menunjuk ke arah Pak Hasan yang duduk di belakang. "Kalau tidak percaya, tanyakan saja ke Pak Hasan. Dia lebih banyak tahu dari kita semua." Semua kepala menoleh. Hasan terkejut sejenak, lalu menunduk sopan. "Saya hanya mencatat, Pak. Bukan wewenang saya untuk bicara." Namun warga mendesak. "Kalau memang tahu sesuatu, katakan saja." Hasan menarik napas dalam. Ia berdiri, perlahan menatap semua orang dengan tenang. "Saya hanya ingin mengatakan satu hal. Setiap catatan keuangan harus jelas. Kalau tidak jelas, berarti ada yang ditutupi. Saya bukan siopo-siopa di sini, hanya penjaga. Tapi saya belajar dari hidup. Ketidakjujuran kecil bisa membuat pagar besar roboh.
Ruangan hening sejenak. Kata-katanya sederhana, tapi menusuk. Busari menunduk. Matanya berkaca-kaca. Pak Hendra berusaha memotong. "Ah, itu cuma satpam. Jangan dengarkan." Namun, beberapa warga mulai membela. Tapi dia bicara benar. Catatannya selalu rapi. Dia tahu aktivitas perumahan lebih dari siapapun. Setelah rapat bubar dengan suasana menggantung, Busari diam-diam mendatangi pos jaga. Wajahnya kusut, matanya sembab. "Pak Hasan, saya lelah," katanya lirih. "Saya tidak bisa terus bohong. Pak Hendra memaksa saya menandatangani laporan palsu. Uang iuran banyak yang dialihkan. Kalau saya menolak, dia ancam akan menyebarkan aib keluarga saya." Hasan terdiam, menatapnya dalam-dalam. Kata-kata itu sesuai dengan kecurigaannya selama ini. Ia menuliskan satu kalimat di buku. Pengakuan Busari. Dipaksa tanda tangan laporan palsu. "Bu," katanya pelan, "kebenaran memang berat, tapi lebih berat lagi kalau terus disembunyikan. Percayalah, suatu hari orang akan mengerti. Jangan takut, saya akan bantu sebisa saya." Air mata Busari jatuh. Ia menunduk, lalu pergi dengan langkah gontai. Malam berikutnya, Hasan duduk di pos sambil membuka peta sederhana perumahan yang ia buat sendiri. Titik-titik merah menandai rumah yang bermasalah. Nomor 12 dengan aktivitas mencurigakan. Nomor 18 dengan pemilik yang ingin menjual, dan beberapa rumah lain yang kosong. Di sisi lain, ia menandai rumah dengan lingkaran hijau rumerama, orang yang jujur, sederhana, dan tulus seperti milik Siti dan Pak Iman. Dalam hatinya, ia sudah tahu arah langkah berikutnya. Jika rumah-rumah kosong bisa ia kuasai, jika keuangan RT terbongkar, jika warga yang tulus ia rangkul, maka ia bisa mengubah wajah Gria Melati. Bukan lagi perumahan yang penuh bisik-bisik dan rasa meremehkan, tapi sebuah lingkungan yang jujur, aman, dan saling menghormati. Di akhir malam, ia menulis satu kalimat di buku catatannya. Pagar mulai retak. Saatnya menyiapkan pondasi baru. Lalu ia menutup buku, mematikan lampu pos, dan beristirahat. Di luar, bintang-bintang menggantung seperti saksi atas rencana yang perlahan mulai bergerak. "Apakah kamu mau?" Suasana Gria Melati berubah menjadi gaduh. Kabut rumor yang tadinya samar kini berubah menjadi gelombang. Orang-orang berdiskusi di depan pagar. Anak-anak berbisik di bawah pohon. Dan grup-grup kecil berkumpul di teras rumah sambil memandang ke arah pos jaga, seolah menunggu aksi panggung. Di antara semua itu, ada satu titik panas yang terus diperbincangkan. Rumah nomor 12. Kabar menyebar cepat. Entah siapa yang memulai, bahwa rumah nomor 12 bukan sekadar kosong. Ada orang masuk-masuk larut malam, ada aktivitas yang mencurigakan, dan sebagian mengatakan pernah melihat paket-paket besar dibawa masuk. Dalam bahasa awam mereka, cerita itu berubah menjadi tuduhan besar. Di dalamnya ada bisnis haram, bisik seorang ibu, sedangkan yang lain menambahkan, dan si satpam pasti cuma pura-pura tidak tahu. Desas-desus ini beresonansi sampai ke telinga banyak orang yang sudah sejak lama memandang sebelah mata pada Pak Hasan. Dalam waktu singkat, suara-suara keras mulai menuduh dia ikut terlibat, atau setidaknya menutup-nutupi. Kenapa ia diam saja? Mungkin ia bagian dari itu, kata Pak Hendra dengan nada puas sambil menatap orang di sekeliling. Keesokan harinya, sebuah selebaran fotokopi sederhana muncul di papan pengumuman. Minta penjelasan, satpam kami sering terlihat di rumah ke-12. Ada yang mencurigakan. Jika tidak ada penjelasan, kami minta sanksi. Tanda tangan di bawah selebaran itu hanyalah inisial. Namun ketegangan sudah cukup untuk menggelar sebuah rapat darurat di balai warga sore itu. Hasan menerima selebaran itu di pos, menatap huruf-hurufnya yang tebal,
dan merasakan perutnya seperti ditusuk. Tidak karena takut pada tuduhan, ia sudah terbiasa pada hinaan, tetapi karena ia tahu, jika warga percaya bahwa ia bersalah, semua yang ia lakukan selama ini bisa runtuh. Semua orang yang dibantunya akan merasa dikhianati. Rencana besarnya bisa jadi terbakar sebelum mulai. Ia memutuskan tidak panik. Selama ini ia bekerja dengan sistem, mengumpulkan fakta, menyusun bukti, dan bergerak hati-hati. Kini, bukti itu harus bekerja. Namun ia juga sadar, logika sederhana warga tidak selalu menunggu bukti. Demonstrasi kecil sudah direncanakan. Beberapa tetangga mengancam akan memanggil polisi jika tidak ada jawaban cepat. Di rapat, suasana tegang. Sekelompok warga, dipimpin oleh Pak Hendra, menuntut agar Hasan diusir sementara dugaan itu diselidiki. Dia sering mondar-mondir ke nomor 12 larut malam. Bukankah itu mencurigakan? Teriak seorang warga yang dipengaruhi. Pusari duduk di barisan belakang, wajahnya pucat, ada tekanan di matanya yang tak bisa disembunyikan. Hasan berdiri di depan, tubuhnya tegap namun tenang. Saya tidak akan lari dari tuduhan, katanya pelan. Suaranya jelas hingga ke ujung ruangan. Jika warga ingin bukti, saya bantu. Buka semuanya, tetapi jangan menuduh tanpa dasar. Tuduhan tanpa bukti bisa merusak orang. Namun kata-katanya tidak serta-merta menenggelamkan kemarahan. Banyak yang sudah muak pada penjelasan. Mereka ingin tindakan cepat. Beberapa warga membawa video ponsel yang menampilkan gambaran samar siluet orang. Membawa kotak malam hari yang tentu saja bisa ditafsirkan macam-macam. Video itu menambah amunisi pada tuduhan. Dalam kebingungan, muncul suara lain. Arman, lelaki yang beberapa waktu lalu datang sebagai perwakilan riset, berdiri dari sudut dan berkata, "Sebaiknya kita lihat rekaman CCTV selama seminggu terakhir. Kalau ada aktivitas yang mencurigakan, serahkan ke pihak berwenang. Jangan menuduh orang sebelum tahu pasti." Saran itu menenangkan sebagian orang. Rekaman CCTV meski beberapa kamera sempat rusak menjadi harapan. Hasan membuka akses rekamannya. Ia punya salinannya sendiri. Hasil dari kebiasaan jaga dan membackup setiap malam tanpa banyak yang tahu. Ia tahu rekaman itu amat penting. Di dalamnya ada potongan aktivitas rumah nomor 12, jam-jam kedatangan, nomor kendaraan, bahkan wajah samar dari dua pria tadi. Saat diputar di balai, rekaman itu mengungkap gambar yang cukup jelas untuk membuat orang terperangah. Dua lelaki memasukkan kotak ke dalam rumah nomor 12. Kemudian satu dari mereka menepuk lengan satpam terlihat samar. Dan setelah itu satpam menutup gerbang. Beberapa warga menyoraki layar. "Lihat, dia terlibat!" Seorang ibu dengan marah. Hasan merasakan hawa dingin menyergap. Rekaman itu memang menunjukkan interaksi, tetapi tidak menunjukkan isi kotak, tidak menunjukkan transaksi uang, dan tidak menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Namun, mata manusia mudah mengisi jurang kosong dengan asumsi. Banyak orang sudah memilih interpretasi yang menuduh. Di momen genting itu, suara lembut Pak Iman memotong keributan. "Jangan putuskan apapun hanya dari satu bukti. Kita harus periksa lebih jauh. Kita tanyakan juga penjelasan mereka yang terlihat di rekaman. Kita panggil yang tinggal di rumah nomor 12 jika ada yang bisa dimintai keterangan. Kita juga klarifikasi apakah yang ada di kotak itu memang berbahaya." Beberapa warga mengangguk setengah tak rela. Namun setidaknya ini memberi waktu. Namun ada aktor lain yang turut masuk ke panggung. Pihak kepolisian lingkungan setempat, satu unit patroli, datang menanggapi laporan. Mereka mengambil alih sebagian rekaman, meminta keterangan, dan memberitahu warga bahwa penyelidikan akan dilanjutkan. Bagi beberapa orang, itu cukup. Bagi yang lain, belum. Kecurigaan masih menggantung seperti asap. Di luar rapat,
Saat isu mereda tapi belum padam, kepala desa setempat datang untuk menenangkan. Ia berbicara pelan pada warga, memberi arahan yang tampaknya menenangkan. Namun bagi Hasan, masalah terbesar tetap reputasinya tercemar. Beberapa tetangga mulai memalingkan muka, anak-anak menahan lari ketika melewatinya, dan ada coretan di beberapa tembok. Satpam penjahat ditulis dengan cat hitam. Di tengah kepedihan itu, Hasan menerima tamu rahasia. Malam hari, Siti datang ke pos dengan wajah pucat namun penuh tekad. Ia membawa sejumlah dokumen yang telah diselipkan pakaiannya struk kecil, catatan pembayaran obat anaknya, dan beberapa nota yang tampak terkait iuran RT. Kau yang selama ini peduli, aku percaya padamu, katanya. Aku tidak peduli cerita tentang nomor 12, tapi aku takut warga yang kurang informasi bisa menghukummu. Hasan menerima dokumen itu. Matanya menatap Siti penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Ci. Ada banyak yang harus dijelaskan. Aku butuh waktu dan sedikit keberanian dari teman-teman yang percaya. Malam semakin larut. Ketegangan belum usai. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Seseorang menemukan amplop kecil di bawah pohon dekat taman. Amplop yang berisi salinan lembar-lembar keuangan RT yang sudah lama hilang, dan di situ ada jalur aliran uang yang jelas menuju rekening yang sama berulang kali. Amplop itu ditempel anonim di papan pengumuman dengan pesan, bukti lain, transparansi, atau pergantian. Temuan itu mengalihkan fokus warga. Sekarang kebutuhan akan kebenaran tidak hanya soal rumah nomor 12, melainkan juga pengelolaan iuran yang selama ini disembunyikan. Bisik-bisik berubah. Jika ada korupsi, kita harus bongkar. Pusari yang membaca salinan itu menunduk. Wajahnya runtuh. Di satu sisi ia takut. Di sisi lain, ia lega bahwa jejak yang selama ini menjeratnya kini terlihat jelas. Dalam kekalutan itu, beberapa warga yang sebelumnya menuduh Hasan mulai berpikir ulang. Jika benar ada aliran uang gelap, mungkin ada pihak yang punya kepentingan menutupi hal lain, dan mungkin tuduhan pada Hasan hanyalah cara untuk menghalangi pengungkapan. Peta kecurigaan bergeser sedikit demi sedikit. Hasan menatap amplop itu dari kejauhan. Jantungnya berdetak kencang. Apakah ini jebakan? Apakah seseorang sengaja menyusun skenario agar semua mengarah padanya? Atau justru ini buah jerih payahnya yang tanpa ia duga tiba-tiba muncul ke permukaan? Ia tidak sempat memikirkan panjang. Ia harus bertindak dengan tenang. Namun tegas, ia meminta rapat darurat kedua malam itu, sebuah forum terbuka yang dihadiri warga yang paling vokal. Di depan kerumunan, Hasan berbicara tanpa emosi berlebih. Kita punya dua masalah. Dugaan aktivitas ilegal di rumah nomor 12 dan dugaan pengelolaan iuran yang tidak transparan. Saya tidak akan membenarkan diri dengan kata-kata manis. Saya akan bekerja dengan bukti. Saya akan bantu koordinasikan pemeriksaan rumah 12 dengan pihak yang berwenang. Dan saya juga bersedia membantu membuka arsip keuangan agar diperiksa oleh pihak ketiga netral. Beberapa yang hadir terkejut. Langkahnya sederhana namun berani. Ia menawarkan transparansi yang selama ini warga minta, tapi dengan syarat prosesnya adil dan tuntas. Di antara yang hadir, ada juga yang merasa curiga kenapa ia begitu ingin membuka semuanya, apa motifnya. Namun sebagian besar mulai melihat ada kesungguhan dalam suaranya. Di balik rapat itu, ketika orang-orang mulai pulang dengan kepala yang berkutat pada pertanyaan besar, ponsel Hasan bergetar. Pesan singkat dari Dimas yang selalu singkat dan jarang emosi. Perkembangan, jangan terburu-buru. Kita tunggu satu kesempatan. Diikuti satu baris lain. Jika mereka pecah internal, peluang beli akan lebih terbuka. Hasan menatap pesan itu. Perasaan campur aduk. Di satu sisi, investornya memberi nasihat agar sabar. Di sisi lain, hatinya teriris melihat penderitaan warga yang terbelah. Ia menghela napas
lalu menulis satu kalimat di buku catatannya. Kecepatan tanpa keadilan bukan kemenangan. Tengah malam, di luar, lampu-lampu taman berkedip samar, dan di beberapa rumah, ketakutan dan harapan bercampur. Gria Melati tidak lagi sekadar perumahan yang sunyi. Ia menjadi panggung konflik antara kebenaran dan fitnah, antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Pak Hasan tahu perang yang ia hadapi bukan hanya melawan rumor, melainkan juga melawan ketidaktahuan dan ketergesaan hati manusia. Ia berdiri di depan pos jaga, menatap rumah nomor 12 yang samar dalam gelap. Di dalam saku, buku catatannya bergetar seperti detak jantung. Di ujung jalan, bayangan dua pria yang terekam kamera sempat terlihat lagi. Entah nyata, entah hanya bayangan. Di benaknya, rencana harus disesuaikan. Kini bukan hanya tentang membeli dan memperbaiki. Kini tentang membersihkan nama, menjaga kepercayaan, dan memastikan bahwa ketika ia bergerak, langkah itu menuntun ke kebaikan bersama, bukan hanya kemenangan satu pihak. Lalu, dari kejauhan, suara sepeda motor membelah. Malam itu, udara di Gria Melati terasa lebih dingin dari biasanya. Setelah rapat darurat kedua, sebagian warga memilih kembali ke rumah dengan wajah muram. Sebagian lain masih bergerombol di pinggir jalan, sambil berdebat tentang rumah nomor 12 dan selebaran misterius di papan pengumuman. Suasana kampung terasa seperti bara api yang ditiup angin, kecil tapi siap menyala kapan saja. Hasan masih duduk di pos jaga, menatap buku catatannya yang penuh coretan kecil. Setiap nama, setiap peristiwa, ia tulis dengan rapi. Matanya berat, tapi pikirannya terlalu penuh untuk tidur. Ia tahu malam ini belum selesai. Sekitar pukul 11, suara motor mendekat. Lampu depan motor menyorot jalan, lalu berhenti tepat di depan pos. Helm dilepas, dan benar seperti dugaannya, Dimas. Ia turun dengan wajah serius, membawa map tebal. "Boleh kita bicara, Pak?" Suara Dimas rendah. Matanya mengamati sekitar, memastikan tak ada telinga lain yang mendengar. Hasan mengangguk. Mereka duduk di bangku kayu pos jaga, hanya ditemani cahaya lampu temaram dan suara jangkrik. "Ada perkembangan?" tanya Hasan. Dimas membuka map, menunjukkan beberapa foto dan printout data. "Saya sebut ini puzzle. Ada 3 potongan besar. Pertama, rumah nomor 12 itu memang milik perusahaan pinjaman fiktif. Data kepemilikan sudah saya lacak. Kedua, ruse. Uang iuran RT ternyata masuk ke rekening pribadi seseorang, bukan ke rekening bersama. Dan ketiga, ia berhenti, menatap Hasan dalam-dalam. "Nama Bapak disebut dalam laporan anonim. Katanya Bapak ikut menerima bagian." Hasan terdiam. Ia tidak terkejut, tapi juga tidak bisa menahan sesak di dadanya. "Jadi, mereka ingin jatuhkan saya dengan cara ini," gumamnya. Dimas mengangguk pelan. "Bapak sedang dipancing. Kalau Bapak emosi dan melawan tanpa bukti kuat, warga akan makin percaya tuduhan itu. Tapi kalau kita tenang, bukti bisa bicara. Ingat pesan saya, jangan terburu-buru." Hasan menutup buku catatannya, menarik napas panjang. "Baik, tapi kalau aku diam, warga bisa benar-benar kehilangan percaya." Sebelum Dimas sempat menjawab, terdengar suara gaduh dari arah rumah nomor ke-12. Seperti orang berteriak terburu-buru. Lalu suara benda jatuh keras. Hasan dan Dimas serentak berdiri. "Malam ini tidak bisa menunggu," kata Hasan cepat. Ia mengambil senter besar dan berjalan cepat ke arah rumah itu. Rumah nomor 12 terlihat gelap dari luar, tapi pintunya sedikit. Beberapa warga yang mendengar suara gaduh sudah mulai keluar dari rumah masing-masing, berkerumun di ujung jalan dengan wajah penasaran. Hasan mendekat dengan hati-hati. "Ada orang," serunya. Tidak ada jawaban,
hanya suara langkah kaki terburu-buru. Di dalam, lalu senyap. Dimas menyalakan ponselnya, merekam diam-diam. Mereka mendorong pintu lebih lebar. Bau apek bercampur debu memenuhi hidung. Di ruang tamu yang kosong, ada tumpukan kardus besar tertutup plastik hitam. Hasan membuka salah satunya dengan ujung sen terisi kardus penuh dengan botol-botol kecil tanpa label. Obat palsu, bisik Dimas. Sebelum mereka sempat mengamati lebih jauh, dua pria muncul dari belakang rumah, berusaha kabur lewat pintu samping. Hasan refleks menghadang salah satunya. Terjadi dorongan keras. Warga yang melihat dari jauh mulai berteriak panik. Salah satu pria berhasil lolos dengan motor yang sudah disiapkan di gang. Tapi yang satu lagi tersandung dan ditangkap Hasan. Dibantu Dimas. Polisi yang kebetulan masih patroli di sekitaran datang segera setelah dipanggil warga. Pria yang tertangkap itu diborgol dan dibawa bersama beberapa barang bukti dari dalam rumah. Warga gempar. Semua yang tadinya hanya gosip kini jadi nyata di depan mata. Rumah nomor 12 memang menyimpan sesuatu yang ilegal. Namun tetap saja bisik-bisik tak berhenti. Tapi kenapa Satpam tahu semua ini? Jangan-jangan dia pura-pura supaya dipercaya. Hasan hanya bisa mendengar semua itu sambil menghela napas. Ia tahu fitnah tidak hilang hanya dengan kebenaran setengah. Harus ada penjelasan yang lebih besar. Ketegangan belum usai. Malam itu juga, setelah polisi membawa pria itu, rapat darurat mendadak kembali diadakan. Warga mendesak agar Hasan menjelaskan kenapa ia bisa begitu tahu tentang rumah nomor 12 di balai kecil. Suasana seperti pengadilan. Pak Hendra kembali bersuara paling keras. Kita semua lihat sendiri. Tadi, dia begitu cepat tahu isi rumah itu, sampai bisa menangkap satu orang. Kalau bukan bagian dari mereka, mana mungkin dia bisa secepat itu? Warga bersorak setuju. Sebagian lagi hanya diam. Hasan maju ke depan, berdiri dengan tubuh tegak, meski hatinya terasa dihantam. Ia tahu, inilah momen penting. Kalau ia salah bicara, semua bisa runtuh. Saya memang tahu ada yang mencurigakan di rumah nomor 12. Katanya tenang. Saya catat. Saya amati. Saya laporkan diam-diam. Itulah tugas saya. Menjaga lingkungan. Malam ini, ketika terdengar suara gaduh, saya tidak bisa tinggal diam. Itu sebabnya saya bergerak. Saya tidak terlibat dengan mereka. Justru sebaliknya. Omong kosong, potong Pak Hendra. Kalau benar begitu, kenapa baru sekarang bicara? Kenapa tidak sejak awal melapor ke kita? Hasan menatap kerumunan lalu menjawab. Karena saya tahu, kalau hanya saya yang bicara tanpa bukti, orang akan menganggap saya berbohong. Buktinya baru keluar malam ini. Kalian sendiri yang melihat. Ruangan mendadak hening, kata-katanya menusuk. Tapi tidak semua percaya begitu saja. Lalu, suara Bu Sari yang sejak tadi menunduk tiba-tiba terdengar. Saya ingin bicara. Suaranya bergetar. Matanya berkaca-kaca. Pak Hasan memang sering mendekati rumah nomor ke-12. Itu karena saya yang minta tolong. Saya tahu ada orang mencurigakan di sana. Tapi saya takut melapor langsung. Jadi saya hanya berani lewat beliau. Warga serentak menoleh. Pak Hendra terdiam. Bu Sari menunduk. Air matanya jatuh. Jangan salahkan dia. Kalau ada yang salah, salahkan saya yang menutup-nutupi terlalu lama. Saya takut karena saya sendiri punya masalah dengan iuran RT. Saya takut orang mengira saya bagian dari itu juga. Kejutan itu membuat suasana berbalik. Beberapa warga mulai kasihan pada Bu Sari yang biasanya tampak angkuh, kini rapuh di depan semua orang. Ada juga yang menatap Hasan dengan rasa bersalah karena selama ini sudah menuduh tanpa bukti. Pak Hendra mencoba membantah, tapi kali ini suaranya lemah. Tapi tetap saja kita harus hati-hati. Hasan mengangguk. Benar, kita memang harus hati-hati. Justru karena itu saya minta satu hal.
Mari bentuk tim kecil warga, transparan, bersama-sama kita periksa semua, baik rumah nomor 12 maupun iuran RT. Jangan hanya mengandalkan saya, jangan hanya mengandalkan ketua RT. Semua harus ikut, mengawasi. Usulan itu langsung disambut banyak anggukan. Orang-orang mulai melihat jalan keluar yang masuk akal. Untuk pertama kalinya, warga merasa punya peran nyata. Malam itu rapat ditutup tanpa keputusan final, tapi suasana berubah. Hasan tidak lagi berdiri sendirian. Fitnah memang belum sepenuhnya hilang, tapi benih kepercayaan sudah ditanam kembali. Saat semua bubar, Hasan kembali ke pos dengan tubuh letih. Dimas menepuk bahunya. Kau pandai memainkan waktu. Warga mulai condong ke arahmu. Tinggal tunggu saat yang tepat. Hasan menatap langit malam. Bintang-bintang redup tertutup awan. Dalam hati, ia bergumam, aku tidak sedang memainkan waktu. Dim, aku sedang mencoba menyelamatkan hati manusia yang mudah terbakar fitnah. Dan jauh di dalam dirinya, Hasan mulai sadar, waktunya membuka topeng semakin dekat. Ia tidak bisa selamanya menyembunyikan siapa dirinya yang sebenarnya. Hasan menatap jauh ke rumah nomor 12 yang kini dipasang garis polisi. Di balik garis itu, rahasia sudah terbuka. Tapi masih ada rahasia yang lebih besar menunggu giliran rahasia tentang dirinya sendiri. Pagi itu, Gria Melati seperti kota kecil yang baru saja melewati badai. Rumah nomor 12 kini dipasang garis polisi, membuat semua orang yang lewat tak bisa menahan diri untuk melirik. Warga masih membicarakan kejadian semalam, sabajian, memuji keberanian Hasan. Sebagian lagi masih ragu, tapi satu hal jelas, ketegangan sudah mulai mereda. Hasan sendiri duduk di pos jaga, dengan tatapan kosong, menimbang langkah berikutnya. Sejak awal ia datang ke perumahan ini, ia sudah tahu bahwa suatu saat topengnya akan terbuka. Hanya saja, ia tidak menduga waktunya akan secepat ini. Siang harinya, warga kembali berkumpul di balai kecil perumahan. Kali ini bukan rapat darurat penuh emosi, melainkan pertemuan resmi untuk membentuk tim transparansi warga sesuai usulan Hasan. Malam sebelumnya, suasana jauh lebih tenang. Meski masih ada sisa ketidakpercayaan, Pak Hendra tetap duduk di kursi depan dengan wajah masam. Sementara Bu Sari duduk agak ke belakang, menanduk malu. Tapi jelas, terlihat lebih lega. Hasan, seperti biasa, berdiri sederhana di samping pintu. Tidak mengambil posisi penting. Rapat berjalan cukup lancar. Tim kecil dipilih dari berbagai blok agar adil. Namun, setelah keputusan hampir final, tiba-tiba ada suara yang memecah suasana. Pak Hasan, sebelum kita bubar, ada hal yang harus saya sampaikan, ucap Dimas, berdiri sambil membawa map tebal. Semua mata menoleh. Hasan menoleh cepat. Wajahnya sedikit tegang. Ia tahu apa yang akan terjadi. Dimas melanjutkan, saya rasa warga berhak tahu siapa sebenarnya orang yang selama ini menjaga kita. Bukan hanya seorang satpam biasa. Ruangan mendadak hening. Beberapa orang saling pandang dengan dahi berkerut. Pak Hendra langsung berdiri. Apa maksudnya, Mas? Dimas membuka map itu, menaruh beberapa dokumen di meja. Nama lengkap beliau bukan hanya Hasan, satpam kita. Nama lengkapnya adalah Hasan Prasetyo, pemilik dan pendiri salah satu perusahaan properti terbesar di Jawa Tengah. Perusahaan yang sama yang belakangan ini membeli aset Gria Melati dari pemilik lama. Semua warga terperanjat. Suara bisik-bisik riuh memenuhi ruangan. Ada yang tercengang, ada yang menatap Hasan tak percaya. Pak Hendra melotot, wajahnya merah padam. Bohong, mana mungkin? Dimas menatapnya dingin. Bohong atau tidak? Silakan periksa sendiri. Semua datanya ada di sini. Surat kepemilikan tanah, akta perusahaan, semuanya legal. Hasan menarik napas panjang. Ia tahu, inilah saatnya bicara. Dengan langkah pelan,
Ia maju ke depan. Benar apa yang dikatakan Dimas, ucapnya tenang. Saya memang bukan sekadar satpam. Saya adalah pemilik perusahaan properti yang kini membeli Gria Melati. Tapi dengarkan dulu, sebelum kalian menghakimi. Saya tidak datang ke sini untuk pamer atau merendahkan. Saya datang dengan menyamar sebagai satpam karena saya ingin tahu bagaimana sebenarnya hidup di perumahan yang saya beli. Saya ingin tahu bagaimana warganya, bagaimana interaksi sosialnya, bagaimana rasa kebersamaan yang terbangun. Suasana hening, warga mendengarkan dengan serius. Hasan melanjutkan, suaranya bergetar, namun mantap. Saya sering melihat di brosur perumahan, semua terlihat indah, tapi kenyataan sering berbeda. Saya ingin merasakannya sendiri, bukan lewat laporan manajer atau staf. Dan selama saya di sini, saya belajar banyak. Saya lihat ada yang baik, ada yang buruk. Saya lihat ada yang tulus, ada juga yang penuh topeng. Dari sinilah saya paham, membangun perumahan bukan sekadar mendirikan bangunan, tapi membangun hati manusia di dalamnya. Beberapa warga mulai menunduk, merasa malu, terutama mereka yang dulu sering meremehkan Hasan, menganggapnya satpam kelas bawah yang tak pantas diajak bicara. Sopan Pak. Hendra tampak gelisah, mencoba mencari kata-kata. Tapi sebelum ia bicara, Busari berdiri dengan suara parau. Kalau begitu, selama ini kitalah yang salah. Kita yang meremehkan, kita yang sibuk menuduh, tanpa tahu siapa dia sebenarnya. Air matanya menetes, membuat beberapa warga lain ikut terharu. Hasan tersenyum kecil. Saya tidak ingin kalian menyesal. Justru sebaliknya, saya ingin kita semua belajar. Jangan pernah menilai seseorang dari seragamnya, dari jabatannya, atau dari wajah luarnya. Nilailah dari perbuatan dan hatinya. Ruangan kembali hening, tapi kali ini hening yang berbeda. Ada rasa kagum, malu, dan hormat yang bercampur jadi satu. Hasan menutup dengan sebuah janji. Mulai hari ini, saya tidak lagi akan menyamar. Saya akan tetap tinggal di sini. Bukan sebagai satpam, tapi sebagai bagian dari kalian. Namun, satu hal tidak akan berubah. Saya tetap akan menjaga kalian dengan cara apapun. Sejak hari itu, suasana Gria Melati berubah. Rasa curiga mulai digantikan dengan rasa hormat. Hasan memang tidak lagi duduk di pos jaga sebagai satpam, tapi ia tetap hadir di tengah warga. Ikut rapat, ikut ronda, bahkan sesekali masih menyapa tamu di gerbang. Dengan ramah, seolah-olah ia tidak pernah melepas seragam satpamnya. Pak Hendra, setelah beberapa waktu, ia akhirnya luluh juga. Diam-diam ia menghampiri Hasan suatu sore, meminta maaf dengan wajah malu. Hasan hanya tersenyum dan menjabat tangannya erat. Sementara Busari, ia berubah jadi sosok yang lebih rendah hati. Ia sering mengingatkan warga lain, kalau bicara dengan siapapun, jangan meremehkan. Kita tidak pernah tahu siapa dia sebenarnya. Akhir cerita, Hasan duduk di beranda rumahnya yang sederhana namun hangat. Dimas duduk di sampingnya sambil menyeruput teh. Semua sudah tahu siapa kau sekarang, kata Dimas. Rasanya lega, bukan? Hasan tersenyum sambil menatap langit sore yang berwarna jingga. Iya, lega. Tapi ada satu hal yang lebih penting. Apa itu? Tanya Dimas. Hasan menoleh. Matanya penuh ketenangan bahwa akhirnya mereka belajar. Jangan pernah meremehkan siapapun, karena bisa jadi orang yang paling kau pandang rendah justru yang paling tinggi nilainya di mata Tuhan. Matahari tenggelam perlahan, menutup hari itu dengan cahaya emas. Dan di balik cahaya itu, kisah satpam yang diremehkan, tapi ternyata seorang pengusaha besar menjadi pelajaran abadi bagi seluruh penghuni Gria Melati.